seorang ibu hamil alami kontraksi di tengah kemacetan jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas merespon panggilan darurat dari call center 110, kemudian mengevakuasi sang ibu ke pos pelayanan di Simpang Gadok. Namun karena keterbatasan alat, petugas kemudian membawanya ke rumah sakit dengan pengawalan melawan arus lalu lintas satu arah. Sebelumnya petugas juga melakukan pengawalan seorang anak balita yang alami kejang. Pasien tiba di rumah sakit dengan selamat dan langsung mendapatkan perawatan. Rekayasa lalu lintas di kawasan wisata Puncak dilakukan sejak Jumat dalam upaya mengurai kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Warga yang melintasi Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang dihebohkan dengan aksi seorang remaja yang hendak loncat dari atas jembatan penyeberangan orang. Petugas BPBD dan aparat kepolisian yang menerima laporan langsung menuju lokasi. Dibantu warga, petugas melakukan berbagai upaya untuk membujuk pria tersebut agar tidak nekat. Beruntung remaja itu bisa diselamatkan. Setelah dievakuasi, ia kemudian dibawa ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, remaja berinisial AN itu diduga depresi usai ayah kandungnya meninggal dunia setelah bercerai. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah warga dan rumah kontrakan serta tempat penyimpanan tabung gas 3 kg di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat. Kobaran api membesar hingga meluluskan isi rumah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berjibaku memadamkan kobaran api. Kebakaran ini terjadi saat rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih merah. Kebakaran terjadi di sebuah gudang pabrik mebel di kawasan industri Jalan Industri 2, Kelurahan Utama Cimahi pada Senin malam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian gudang yang berisi material produk mebel. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Menurut petugas damkar Kota Cimahi, api berawal dari sebuah gudang penyimpanan mebel yang berada di dalam pabrik. Sementara penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. 3 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Dari bahan kayu ya, di mebel, tepatnya produksi mebel. Pabrik ini Pak? Ya, pabrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas, 2 lainnya luka serius akibat ledakan petasan di kawasan Kuripan, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara ledakan petasan yang menelan korban jiwa juga terjadi di Kecamatan Gayam Sari, Semarang. Tiga remaja luka parah akibat ledakan petasan di kawasan Kuripan, Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu korban lukanya cukup serius, bahkan salah satu lengannya putus. Insiden ini terjadi saat 2 remaja meracik bahan untuk membuat petasan ukuran jumbo yang akan diledakkan pada perayaan Syawalan. Nahas, petasan meledak mengenai keduanya dan remaja lain yang kebetulan berada di lokasi. Ketiganya kemudian dibawa warga ke rumah sakit. Nahas, salah satu di antara mereka, meninggal dunia. Sementara korban lainnya masih dirawat tim medis. Dari yang pertama itu pasien ada yang meninggal dunia di UGD. Yang kedua pasien ada yang sedang di ruang operasi ya, dilakukan tindakan. Lalu yang ketiga ini masih ada yang di UGD. Jadi seperti itu ya. Untuk keterangan lebih lanjut nanti kita jelaskan lagi di hari Rabu ya. Sementara itu dari hasil olah TKP, petugas menemukan 1 petasan berukuran jumbo siap ledak, 17 longsong dan bubuk belerang. Petugas juga mengamankan sejumlah serpihan tubuh korban di lokasi kejadian. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Ledakan besar merusak bagian atap dan ruang tengah sebuah rumah di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Suara ledakan keras membuat warga sekitar sempat panik dan berhamburan keluar rumah.
Suara ledakan terdengar hampir 1 kilometer, menewaskan bocah berusia 9 tahun. Sementara 2 penghuni rumah lainnya mengalami luka ringan. Diduga ledakan ini berasal dari petasan milik pemilik rumah. Dalam olah tempat kejadian perkara ditemukan 1 kardus petasan berbagai jenis yang diduga akan dijual oleh pemilik rumah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, lokasi kejadian dipasang garis polisi dan dalam pengawasan polisi. Pemirsa, seorang remaja tewas tenggelam di Sungai Cilengsi, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu jasad wanita ditemukan dekat tower seluler di pinggir Jalan Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seorang remaja Arya 16 tahun tewas tenggelam di Sungai Cilengsi, Desa Lewi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tim penyelamatan gabungan langsung berupaya melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai. Peristiwa berawal saat korban tengah berenang bersama keluarganya di sungai mengisi waktu libur lebaran. Korban diduga tak mampu berenang dan tiba-tiba tenggelam serta hilang dari pantauan keluarga. Pencarian yang berlangsung selama kurang lebih 9 jam akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 10 meter. Terus salah satu orang anaknya tenggelam. Ya, itu ke bawah air sungai. Memang kebetulan kondisi air sungai kemarin memang rada sedikit keruh ya. Nggak terlihat kedalaman yang di ujungnya, mungkin seperti itu. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di kawasan Cibinong untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya saat beraktivitas di sungai. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Warga desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di samping tower seluler. Korban tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing saat hendak memancing di pinggir rawa-rawa di samping tower seluler, Jalan Raya Grati Kraton, desa setempat. Jasad ditemukan dalam kondisi nyaris membusuk dengan pakaian sobek. Diduga korban merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelaku di samping tower seluler. Kondisinya itu sudah melepuh, Pak. Sudah melempung. Bukan orang sini, Pak? Kurang tahu, Pak. Itu perempuan apa Dok? Perempuan. Perempuan? Iya. Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Pakai pakaian atau gimana? Dia ada pakaian kayaknya itu pakai daster. Selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD R. Sudarsono untuk proses otopsi dan identifikasi korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum guru ngaji tega melecehkan muridnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga geram dengan aksi bejat pelaku hingga nyaris dikeroyok massa. Seorang oknum guru ngaji ini ditangkap polisi usai diduga mencabuli muridnya sendiri di Desa Asinan, Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah. Massa yang tersulut emosi menghakimi pelaku meski sudah diamankan polisi. Terduga pelaku mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri bersama korban yang masih di bawah umur di dalam ruangan gedung TPQ dengan memanfaatkan situasi sepi saat tidak ada aktivitas belajar. Adanya perilaku yang tidak sepantasnya dari guru ngajinya. Pelaku sempat mengakui melakukan hubungan seperti itu di area. Polisi terus melakukan pendalaman untuk mengungkap secara tuntas kasus yang mencederai dunia pendidikan agama ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi melaporkan. Diduga sopir mengantuk, mobil bak terbuka, kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar, Jawa Barat. Sementara itu sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga remblong hingga menabrak dinding penyelamat di Mojokerto. Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut sejumlah wisatawan asal Tasikmalaya terguling di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar.
Kendaraan hilang kendali diduga karena sopir mengantuk sepulang mengisi libur lebaran di Pantai Pangandaran. Akibat kejadian ini sejumlah penumpang terluka, sementara 1 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Seluruh korban telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Masyarakat diimbau untuk berkendara dalam kondisi prima, terutama pada masa arus balik lebaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ambulan, Pak, tenang, jangan gerak, Pak. Satu keluarga berkendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di res area 2 di Turunan Tajam Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem yang tak berfungsi. Dalam situasi darurat, pengendara berupaya mengarahkan laju motor ke jalur darurat. Namun kecepatan kendaraan sudah tak terkendali membuat motor tetap meluncur dan menghantam tumpukan karung yang berada di lokasi. Personel kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pemudik yang akan pulang kampung jadi korban penipuan. Mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing. Namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka mengakui telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Taruh di Pondokopi di sini. Tadi awalnya kan sampai Jatiwaringin. Di travel apa namanya ini? Travel Anugerah Trans. Travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban dan diantar ke Pondokopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2026, kendaraan mulai padati ruas tol Jakarta Cikampek. Antisipasi kemacetan one way lokal dan kontraflow diberlakukan. Dan berikut laporan Naura Syafika dan juru kamera Tri Julianti. Arus lalu lintas balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikatama terpantau ramai dan juga lancar. Dari prediksi di tanggal 24 Maret merupakan puncak dari arus balik yang akan diprediksi jatuh di hari ini. Dan kalau misalnya kita pantau, memang dari data yang diberikan dari Jasa Marga dari pagi hari hingga saat ini sudah total lebih dari 15.000 kendaraan yang balik ke arah Jakarta. Dan memang kalau untuk rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan, yaitu salah satunya adalah one way lokal tahap 2 yang dimulai dari kilometer 390 hingga di kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Dan tidak hanya dari rekayasa lalu lintas one way lokal tahap 2 saja yang sudah diberlakukan, ada juga dari kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 dan berakhir di kilometer 36. Oleh karena itu, pihak Jasa Marga juga sudah memiliki antisipasi lainnya, yaitu untuk penerapan diskon tarif tol kembali di arus balik ini yang akan diselenggarakan di tanggal 26 hingga 27 Maret mendatang sebesar 30%, sehingga untuk para pemudik bisa memanfaatkan untuk diskon tarif tol ini untuk balik ke arah Jakarta. Dari Karawang, Jawa Barat, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Di tengah kepadatan arus lalu lintas mudik Lebaran, sebuah truk tiba-tiba meluncur mundur di tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara.
Truk yang melaju dari arah Medan menuju Pekanbaru Riau mundur tak terkendali akibat tak kuat menanjak dan kehilangan tenaga. Seorang kernet melompat dari kabin, sempat berupaya mengganjal roda namun gagal. Truk nyaris menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak berwisata, 2 pelajar pesepeda motor terlindas bus hingga tewas di lokasi kejadian. Insiden naas tersebut terekam kamera. Rekaman memperlihatkan 2 pelajar asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpleset hingga masuk ke kolong dan terlindas bus. Diduga tak mampu mengendalikan kendaraan saat masuk tikungan membuat motor terpleset hingga terseret. Kedua korban tewas di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit menunggu pihak keluarga. Sementara sopir bus diamankan oleh Satlantas Polres Palopo dan hal tersebut membuat penumpang bus terlantar. Motor tersebut terpental dan jatuh terlindas di mobil Burlindo. Untuk korban yang terjadi pada kecelakaan tersebut, ada 2 korban langsung meninggal di tempat. Saat ini aparat kepolisian masih terus mendalami kecelakaan ini, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi menggemaskan seekor kucing ikut dalam pengaturan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat libur Lebaran 2026. Kucing tersebut menyapa para pemudik hingga wisatawan saat terjebak kemacetan. Berseragam layaknya polisi lalu lintas, seekor kucing menyapa wisatawan hingga pemudik yang sedang beristirahat di pos Pol Gadok, Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor. Aksi menggemaskan kucing yang diberi nama Oyen ini menghibur pengendara yang terjebak kemacetan di jalur kawasan Puncak. Wisatawan yang sedang istirahat bersama sanak keluarganya di pos Pol Gadok pun dapat berinteraksi langsung dengan Oyen yang menggemaskan. Ini merupakan tahun kedua Oyen mengikuti kegiatan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di libur Lebaran. Namanya sendiri siapa, Bang? Nama kucing ini Oyen. Jenisnya? Jenisnya ini jenis kucing kampung. Itu jantan. Itu awalnya memang dipelihara atau kucing liar atau gimana, Bang? Berawalnya itu ada yang buang kucing di kantor, lalu saya rawat sampai sekarang. Nah, untuk usia kucing ini? Kehadiran polisi Oyen di pos Pol Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor dalam melaksanakan tugas dengan cara menghibur masyarakat di tengah kesibukan mudik hingga wisata saat libur Lebaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Widar Hidayat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.